Perkenalkan, nama saya Rian Aisyah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi pasar dari proyek ekonomi saya. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah pengertian pasar, syarat pasar, peran pasar, fungsi pasar, dan bentuk-bentuk pasar, serta struktur pasar. Pasar adalah sebuah sistem ekonomi yang menetapkan ketentuan terkait investasi, produksi, dan distribusi dilandaskan pada hubungan antara permintaan dan penawaran. Fungsi dari Syarat dari pasar tersebut adalah tidak ada paksaan dari pihak manapun, ada calon pembeli dan penjual, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan terjadi hubungan antar penjual dan pembeli. Peran dari pasar adalah satu, bagi produsen, memudahkan untuk memperoleh bahan-bahan keperluan produksi. Dua, bagi konsumen, mempermudah dalam mendapatkan barang-barang keperluan. Dan ketiga adalah bagi masyarakat luar negeri, membantu dalam proses penjualan barang dan jasa dari masyarakat luar negeri. Fungsi dari pasar. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Melalui pasar, produsen dapat berhubungan dengan konsumen dan dalam menyalurkan barang-barangnya. Dua, fungsi promosi. Melalui pasar, pihak produsen dapat mempromosikan barang-barang hasil produksi kepada calon konsumen atau masyarakat. Fungsi dari pembentukan harga. Pasar merupakan tempat terjadinya tawar-menawar antar penjual dan pembeli. Jika mencapai kesepakatan, maka terbentuklah harga pasar atau harga keseimbangan. Bentuk-bentuk pasar. Yang pertama adalah berdasarkan jenis barang. Satu, pasar barang konsumsi atau siap pakai. Dua, pasar produksi atau faktor produksi. Berdasarkan sifatnya, satu, pasar konkret atau bertemu langsung, dan dua, pasar abstrak atau tidak bertemu langsung. Berdasarkan hubungan dengan proses produksi, satu adalah pasar produk atau output atau hasil. Yang kedua adalah pasar faktor produksi atau input atau perusahaan sebagai pembeli dan rumah tangga sebagai penjual. Yang berikutnya adalah berdasarkan cara transaksi terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Berdasarkan luar jangkauannya terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama adalah pasar lokal atau penjualan pembeli berasal dari satu lokasi. Yang kedua adalah pasar nasional terletak di wilayah suatu negara. Yang ketiga adalah pasar regional terdiri dari beberapa negara di satu wilayah. Yang keempat adalah pasar internasional mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai negara. Berdasarkan waktu terjadinya, terbagi menjadi 5, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar temporer atau sewaktu-waktu, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Struktur pasar terbagi menjadi struktur pasar. Struktur pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaing sempurna dan pasar persaing tidak sempurna. Pasar persaing sempurna termasuk struktur pasar yang paling ideal karena sistem ini menjamin barang atau jasa yang sangat tinggi efisiennya. Kelebihan dari pasar persaing sempurna adalah mampu menggunakan sumber daya secara efisien, daya kebebasan bertindak dan memilih. Kelemahan dari pasar persaing sempurna adalah tidak mendorong inovasi, ada kalanya menimbulkan ongkos sosial, membatasi pilihan konsumen, dan terdapat kemungkinan ongkos produksi lebih tinggi. Yang kedua adalah pasar persaing tidak sempurna. Pasar ini terbagi menjadi tiga, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistis, dan pasar oligopoli. Yang pertama adalah pasar monopoli. Suatu pasar di mana hanya ada satu penjual dan tidak ada industri yang memproduksi produk yang mirip. Kelebihan dari pasar monopoli adalah mempunyai sumber daya yang unik, adanya skala ekonomi, dan terdapat peran pemerintah. Kelemahan dari pasar ini, tingkat harga bukan keinginan konsumen dan kesepakatan pelaku ekonomi yang lain terbatas. Dari pasar monopolistis, struktur pasar di mana banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda. Kelebihannya adanya diferensiasi produk, corak distribusi merata,
Dan kelemahan dari pasar monopolistis adalah kurang efisien dalam penggunaan sumber daya, terbatas dalam melakukan perteknologian. Dan yang terakhir adalah pasar oligopoli, struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Kelebihan dari pasar ini mendorong perkembangan teknologi dan inovasi, dan kelemahan dari pasar ini tidak adanya efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Itulah sekian dari materi saya mengenai pasar. Jika ada salah kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.